Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Baru Alam, saya dan Mulia Rizky. di kedai Besar. Hari ini kita memang makin crowded, makin banyak cerita, makin pusing kita melihat Indonesia ini. Bukan saya menghinakan Indonesia, tapi persoalan yang kita hadapi ini memang Complicated. Saya pikir makin arahnya kan sebentar lagi kita 17-an ya, kemerdekaan sudah 80 tahun, ratusan ya. Jadi Dan complicated itu bukan cuma persepsi abang. Pak Prabowo juga bilang nggak nyangka saya bahwa Indonesia ini begitu rumit persoalan. memang nggak nyangka. Saya aja pun sudah. Jadi kalau menurut saya ini dulu kan kita pernah diskusi ya. Sebenarnya biang kerok masalahnya siapa nih sebenarnya? Kita kah atau ada aspek luar yang datang mengganggu kita? Kalau saya berpikirnya kita dulu yang berbahaya. Kita berbahaya. Nah, saya amati di dalam beberapa kasus ya. Saya lihat Pak Presiden kita ini ada masalah dalam komunikasi. Kemudian saya lihat Pak Prabowo sering di meme ya, dia apa namanya itu ya, sama netizen. Oh iya, oke. Kekurangannya. Ada meme yang dibuat oleh netizen ya. Dia ngomong kemarin soal gilingan padi 2 triliun per bulan. Kemudian dia bicara soal apa Universitas Republik Indonesia sampai rame. Kemudian ada lagi dia bicara soal MBG yang tetap harus bergerak padahal sudah banyak. Nah, kemudian soal korporasi merah putih dan yang semuanya dinilai oleh masyarakat sekedar kamuflase saja, itu memiliki kebobrokan dari praktek manajemen dari sebuah proyek. Ini yang saya lihat. Ya. Kalau saya sih mungkin perlu juga dijelaskan oleh Bang Bahrul ya. Ini kan ada persoalan mendasar yang mungkin juga dihadapi oleh pemerintahan yang sebelumnya, yaitu komunikasi ke publik. Nah, seperti apa nih gambarannya yang bisa dijelaskan dari apa yang berkembang belakangan ini? Kalau saya pribadi jujur, saya kritik penasihat komunikasinya Pak Prabowo. Totally error. Kenapa? Wow, saya sudah pernah mendampingi menteri sebagai penasihat. Sudah pernah juga mendampingi dua menteri ya, sekarang jadi Timur ya, Pak Bahtiar dulu ya. Kemudian saya juga pernah menjadi tim untuk Pak Habibie menjadi presiden. Jadi saya pikir ya, pernyataan-pernyataan presiden yang disampaikan ke publik ini harus difilter. Kenapa saya katakan itu? Karena presiden adalah center point of media. Dia akan dilihat ketawanya presiden, senyumnya presiden, ngomongnya dia, salah akan jadi tidak. Oke. Nah, ini harus tertanam di dalam penasihat-penasihat di lingkaran satu presiden sebelum beliau turun atau mengatakan. Tapi sayangnya, saya kira dalam pidato-pidato Pak Prabowo ini banyak sekali slip of tongue. Slip of tongue itu tergelincir lidah. Tapi kalau tergelincir lidah diralat, katakan maaf ya. Tapi ini nggak ada, go on terus ya. Jadi seakan-akan dibiarkan rakyat berpendapat, berpolemik, benar nggak sih presiden ini ngomong gini, benar nggak sih begini kan? Nah ini yang kita lihat, tidak ada klarifikasi. Kemarin juga soal konflik antara, saya tanda petik konflik Jampitsus dengan Kapolri soal masalah kan, itu kan disebut-sebut nama presiden kan. Harusnya presiden memberikan klarifikasi, bukan dia mengatakan semua jangan bawa nama saya, nggak ada soal, sikat ambil. Saya pikir bukan begitu komunikasi politik. Ini kan komunikasi politik. Masalah rumah Universitas Indonesia, berapa banyak pakar bicara soal itu nggak benar, nggak ada itu namanya universitas rektor, nggak pakai rektor, pakai gubernur kan. Artinya beliau memberikan klarifikasi pada stafnya bahwa yang dimaksudnya bukan itu. Nah ini saya lihat nggak ada. Ya. Paling buruk. Ya, kalau saya seperti halnya yang lalu-lalu pernah kita coba untuk kritisi bahwa ketika ada satu kebijakan baru
kemudian ketika itu dikomunikasikan kepada publik, tetapi tidak ada satu riset pendukung yang lebih komprehensif untuk bisa menjelaskan kepada publik tentang apa dan bagaimana kebijakan ini lahir dan kemudian beroperasi, kan seperti itu yang bisa kita amati. Ya. Itu juga dikatakan oleh Prof. Mahathir akan jadi dalam sebuah skema membangun sebuah institusi pendidikan itu jelas dulu latar belakangnya, tornya, dan operatornya, dan sistem metodologinya. Kenapa diperlukan? Apa tujuannya purpose of? Apa ya? Kemudian legitimasinya apa? Dasar hukumnya kan? Ini sudah ada yang seperti itu. Di sini ada universitas ada ini. Maksud saya itu sistematika berpikirnya Pak Prabowo dalam menyampaikan atau menggagas sebuah program itu nggak ada. Jadi apa yang teringat sampaikan. Jadi istilahnya kalau Pak Hikmahanto Juwana bilang tuh, ini bukan negeri suka-suka. Ini kan kata-kata yang tidak baik, tidak kasar lah ya. Nah, saya pikir saya sependapat dengan Prof. Mahathir sebagai saya punya kolega di kampus juga ya. Karena beliau ini kan berpikirnya runtut ya. Nah kita ini kalau bangsa ini tidak punya sistematika dalam menata ke depannya, mau jadi apa Indonesia? MBY baru sekarang direvisi. Kemudian dibuat apa? Karena menyedot banyak anggaran. Kemudian koperasi desa merah putih itu juga begitu. Nah, kalau nanti universitas ini juga ada 10 katanya kan, nah ini bagaimana ceritanya? Nah, oleh karena itu saya bilang, menurut saya ini paling parah lagi nih pajak. Nah, pajak ini pun mau digencet habis-habisnya. Bahkan ada suara yang mengatakan nanti pajak-pajak yang tidak tertagih itu akan dilibatkan berbagai kekuatan nanti supaya bisa ini dimaksimalkan. Ada kesan sebenarnya kita dalam keadaan bagaimana? Ini kan susah duit kah atau kita memang sudah krisis? Tapi kita masih juga gebel-gebel di luar tentang kemakan kita. Nah ini yang saya pikir harus diluruskan, harus ada transparansi. Nggak susah kok, Pak Prabowo lewat jubirnya atau lewat Kominfo Muja bisa bikin konferensi pers ya, sampaikan di situ ini berkaitan dengan A, B. Apa gunanya Kementerian Informasi itu? Cuman pasif aja iya, ya. pasif aja ngapain kita? Nah ini saya lihat banyak yang belum optimal ya. Ada lagi kementerian di dalam bertubuh Prabowo yang berkaitan dengan koperasi. Sampai dibilang kalau koperasi itu nanti ada di kampung itu di desa itu nggak boleh ada orang belanja ke warung warung, hanya ke koperasi. Saya juga bingung kata ini maksudnya apa? Kalau orang belanja ke koperasi berarti satu desa itu nggak ada lagi yang berusaha. Ya, kalau saya sih melihat sistem komunikasi publik dari pejabat-pejabat setingkat menteri atau pejabat di bawahnya itu tidak satu gol dengan apa yang menjadi tujuan daripada Presiden Republik Indonesia itu. Ya. Saya sependapat, tapi kalau Pak Prabowo sebagai presidennya dia juga ngomong juga seenaknya gitu, nggak ada komunikasi, itu repot juga. Ini dia seenaknya atau memang publik ini sudah antipati dan akhirnya juga memelintir dengan seenaknya, kan itu juga harus kita kritisi, Pak. Kalau kita bicara ada kekuatan lain yang kita suka itu susah. Mau negara normal nggak susah, pasti ada ya namanya. Kan ini kan pemerintah ini kan adalah kekuasaan. Setiap kekuasaan itu ya harus selalu kan ada Lord Acton bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt. Setiap kekuasaan itu harus diawasi, tidak boleh absolut ya, karena akan cenderung korup. Nah begitu juga dengan presiden. Kalau presiden yang berbicara tidak tertata dengan baik dan bisa diteruskan macam, karena dia adalah center daripada negara ini. Apapun dikatakan oleh presiden itu menjadi sesuatu rujukan kita. Nah, pasti ada kepentingan di dalamnya. Kepentingan apa? Itu tadi, bisnis, politik, semua ada di ranah kekuasaan. Bisnis luar negeri kalau mau bikin tambang di sini ya nggak bisa tanpa mendekati kekuasaan itu pasti. Ya.
Kan perizinan semuanya kan di bawah pemerintah. Nah, jadi presiden ini adalah menjadi satu-satunya kiblat. Makanya orang berebut tiap kali 5 tahun menjadi presiden. Karena presiden adalah legitimasi daripada sebuah kekuasaan yang besar. Tinggal kita bagaimana menatanya agar Pak Presiden tidak membuat atau tidak jadi sumber berita ini kan ya kan. Setiap ada Prabowo pidato pasti ada berita. Kayak untuk Iran katanya kan. Nah, itu kan kemana-mana. Padahal Pak Prabowo-nya benar. Benar. Iya. Ya, artinya apa? Tim pendukung komunikasi beliau tuh nggak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka. Mereka biarin dulu rusak, ya kan? Publik mencerca dan melawan apa yang diomongkan oleh presiden, baru kemudian beberapa hari kemudian muncul. Dan kasar loh sekarang yang muncul di dalam kritik kepada presiden kalau ada kesalahan presiden atau ada yang mendoakan Pak Prabowo itu kan segera Ya. katanya maksudnya yang macam-macam kemarin saya juga Kalau soal kasar kan netizen Indonesia memang terkenal begitu kan. ya maksud saya Sangat sinikal dan sangat ya, sadis. ya etika kita bermedsos ria ini juga harus ditata Koreksi. karena kalau kita ingin membangun Indonesia satu yang bermartabat itu ya ini pemdigi gimana kan harus ada akses juga kita mempenetrasi ke wilayah ini bukti yang baik buktinya ada juga yang tidak sudah di take down karena kata Harun Nasbi kalau negara pemerintah rakyat bisa kritik presiden juga bisa kritik rakyat katanya ini kan statement yang menurut saya itu nggak perlu kan masa mesti Pak Presiden kritik rakyat rakyat itu kan banyak kalau presiden kan satu wajar dia dikritik diberi masukan maksudnya nggak boleh dia ngebalas lagi rakyat juga bisa jangan marah kalau dikritik ya maksudnya itu bahasanya Tidak sarkasme begitu ya. dia bilang A sama dengan B bukan berarti B sama dengan A itu kan si logisme kita belajar ya memang nggak begitu kalau irang wartawan itu tidak semuanya wartawan adalah irang tapi dalam prakteknya banyak kerja-kerja yang ditunggangin oleh kepentingan luar tapi bukan cuma jurnalis bahkan tentara saja pun pernah ditangkap TNI pembelanya karena negara rakyat negara Rusia kan nah, mungkin penjelasan inilah yang tidak sampai terpublik dengan itu ketika Pak Prabowo Ya, mestinya tidak hanya wartawan yang disebut, bukan hanya ASN, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain, oknum lembaga lain yang juga pernah melakukan kekeliruan. Jangankan wartawan ya, oligarki yang menjadi bagian dari pihak yang mendapat maksimal kenikmatan dari negara ini bisa jadi adalah bagian daripada lembaga itu juga yang dalam skala besar. Nah, itu bisa dibuktikan nanti dari mana? Intelijen kita dong yang melacaknya, intelijen ekonomi kita dilihat. Nah, kenapa sekarang ada dan antara untuk menutup ruang ekspor sama impor, ya kan? Ekspor satu pintu bukan ditutup dong. Ya. Ekspor satu pintu karena ada dugaan masalah-masalah yang tidak benar seperti harga kelapa sawit yang dijual keluar harganya X tapi sebenarnya harga di luar X tambah 50 nah 50 nya hilang mereka buat cangkang di sana cangkang. Nah ini kan sama juga perbuatan bisa saja mereka itu adalah bagian daripada lobbying juga tapi di bidang bisnis kan untuk memperkaya negara lain siapa negara itu? Dari Singapura karena di sana jadi basisnya. Ya pengusaha juga ada londo irang gitu. Iya, irang. Tapi di bidang ekonomi, kalau zamannya dulu kita kenal dengan Kubernetes. Ini yang tidak diuraikan secara utuh ketika dilakukan Pak Prabowo pidato, sehingga akhirnya digoreng, ya menjadi menjadi isu yang enak lah ya. Nah, bisa lama-lama menjatuhkan Pak Prabowo. Saya lihat Renal Kasali itu teman saya itu Profesor Renal, dia didatangi petugas pajak. Sampai dilacak begini pendapat segala macamnya kan. Kemudian dulu ada yang namanya self assessment dalam pajak itu ya. Orang cukup yakin percaya nanti dia isinya apa. Memang self assessment sistem pajak itu kan. Sekarang ini menurut Renal
udah ada nanti petugas yang melihat mendampingi betul bohong apa enggak ya. Kemudian yang paling parah lagi katanya, dia bilang, rakyat ini di daerah-daerah sudah mulai disuruh untuk menyampaikan kalau lu belum bayar pajak diberikan sanksi untuk segera mengeluarkan jumlah uang sesuai dengan dan ada di Medan teman saya kemarin lapor rumahnya 180 meter tapi di dalam daftar pajaknya ada rumah tetangganya yang nggak pernah dihuni ukurannya 400 lebih atau 800-an. Nah, dia harus menanggung pajak rumah itu. Itu kan kesalahan teknis mungkin. Ya, artinya yang begini-begini ini kan menjadi sesuatu yang harus segera ditanyakan. Nah, kenapa? Karena kita melihat rasa nah ini sudah nggak usah dipajakin lagi, udah takut nggak bisa makan. Nah, bukan takut karena ada petugas ya. Mereka takut nggak makan. Renal Kasali bilang, yang kita khawatirkan rakyat itu kehilangan takutnya. Yang muncul apa? Beringasnya. Beringas. Karena udah terpaksa kondisinya. Itu yang bisa menjadi revolusi kalau nggak ada. Memang kelihatannya adem ayem ya. Tapi tadi kan sudah kita lihat kan bagaimana informasi yang saya dengar di Surabaya orang sudah pasang Tiang-tiang pagar Ya. yang sudah antisipasi akan ada rakyat. social riot ya. Itu tidak tertutup. Kalau menurut saya ke depan kalau nggak hati-hati Pak Prabowo dan kita ini bisa disuruh apa ada provokatornya atau tidak ya. Tapi keadaan yang saya lihat di lapangan ini sangat berpotensi untuk apa Ya. meledak ya. Karena faktor ekonomi itu paling penting. Kalau perut bicara nggak bisa diisi orang beberapa kan kita beli ayam. Kalau yang gede-gede lagi duduk di pemerintahan ini kan perutnya tetap terisi, Bang. Ada gaji tiap bulan yang mereka peroleh, ada penghasilan dan lain-lain ya. Kalau masyarakat yang marginal, hidupnya di pasar, di kaki lima dan lain-lain, mungkin itu yang lebih bersentuhan langsung dengan kondisi sosial yang penuh ketidakpastian itu. Ya, ini yang saya bilang tadi adalah menjadi silent explosion yang siap meledak. Kalau ini tidak ditata, jadi apa? Tidak dicarikan lubang ledakan yang sering tidak meledak, itu bisa bahaya. Saya bukan menakutkan. Dia ledakan itu bisa kita lihat lagi kemarin kasus di dalam apa aja. Kami lihat orang dibunuh. Ayam itu kan emosi seketika ya. Ayam satu ekor bisa membuat orang membunuh. Sementara yang korupsi ratusan triliun masih Mainkan dengan senyuman. artinya erosi moral atas ngamuk itu ada di bawah. Ya anak-anak kecil di Jatiluhur bisa membunuh satpam yang hanya ditegur saja. Tapi pertanyaan saya, apakah itu murni memang peristiwa yang tanpa satu pendekatan social engineering atau memang itu juga bagian dari strategi dari pihak-pihak yang sekarang sedang menangguk ke air keruh? Kan itu juga perlu kita pertanyakan. Kalau saya lihat begitu ya, misalnya di Medan aja ya, itu memang spontanitas. Jadi memang orang yang namanya kalau sudah terpancing ya, terus dia terganggu suasana dia bereaksi dengan orang anak muda saja sama tua yang calon mertuanya tidak dipenuhi maharnya dia bakar. Nah, artinya emosi ini Itu kan problem pribadi, Ya. bukan problem kebangsaan. ya, gitu. tapi poin-poin kecil ini nanti yang mikro ini bisa membentuk. Ya, kita melihat reaksi emosi yang begitu peka di bawah itu uncontrollable. Penyebabnya itu sama, miskin. Orang, makanya saya bilang, kalau orang rakyat kecil itu diajak berdialog dengan akal sehat, sementara tingkat literasinya rendah, tidak bisa nyambung ya.
Apalagi kalau kita bawakan sesuatu yang bisa menyinggung perasaan dia, itu lebih cepat lagi. Ini yang saya pikir harus kita atasi. Sumbernya apa? Ekonomi. Ya, artinya apa? Ada kesalahan desain ekonomi kita yang membuat gini rasio atau kesenjangan antara the have, orang-orang kaya yang luar biasa itu dengan masyarakat bawah, dan itu bisa memicu ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang sangat berbahaya. Ya, itulah yang sudah diinstruksikan oleh Prabowo semua menterinya harus bersikap sederhana. Jangan cuma baju putih semuanya, tapi yang lain-lainnya mewah. Percuma aja kan nongkrongnya di tempat-tempat wah, naik pesawat pribadi, naik pesawat terbang itu, naik pesawat pribadi ada tuh kan. Salah satu menteri PU kan pakai pesawat pribadi kan, itu kalau pesawat dinas. Maksud saya di era seperti ini kita kepekaan itu yang harus dibangun. Nah, Pak Prabowo harus menjadi contoh. Pada saya ketemu menteri di Malaysia, nah, saya nggak tahu dia menteri olahraga Malaysia. Saya tanya ngobrol menteri, nggak ada ujudannya dia. Kalau kita ajudannya berlapis-lapis. Bagaimana kita melihat? Saya datang ke depan parlemennya Malaysia, kalau bilang ketemu Bayrou. Saya lihat di parlemen itu mobilnya sama semuanya. Proton. Kau datang ke DPR RI di Senayan, macam-macam mobil. Mobil siapa itu, Bang? Wakilannya. Wakilannya punya Ya, mobil mewah. di Malaysia. Ah. Jadi contoh yang sangat nyata. Kan mereka pengusaha, mobilnya mewah-mewah kan, sebelum jadi anggota dewan mereka udah kaya raya begitu katanya. Saya wawancara Pak Bayrou, kantornya yang dulu saya tidak ini, tahun 2007 saya di sana, kawan-kawan di ruang kerja Pak Bayrou. Saya bilang ikut saja ya. Kenapa Bapak jendelanya mengarah ke masjid? Biar ingat pemimpin ini adalah saya dia seorang Bayrou. Kalau kita mungkin pemimpin adalah kesempatan untuk meraup keuntungan sebesar-besar. Ini yang mesti kita ubah. Nggak apa-apa kita belajar dari yang bangga orang yang benar. Ya. Jadi itu saya kira ini kerendahan hati. Jadi kita di bangsa ini belajarlah rendah hati. Ya. Kekuasaan itu sementara. Itu kan kontrak. Ini mata Pak Prabowo selesai. Nanti siapa lagi kan? Nah, kalau kita membuat legitimasi ada semacam apa? Standar kemuliaan di dalam pekerjaan kita itu akan diingatkan. Nah sekarang apa yang diwariskan generasi kita kalau korupsinya sudah begitu parah? Yang dibangun oleh kita adalah ideologi uang, Ya. bahwa segala sesuatu itu menjadi indikator kesuksesan adalah kekayaan. Saya bilang keuangan yang maha esa, tapi kita tidak begitu. Indonesia tetap harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya dan rekan saya podcast 51 mengucapkan terima kasih. Salam Indonesia bangkit.